subscribe channel ini. terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen yang positif. Kita harus ngapain aja selanjutnya. Oke. Baca lu dong yang manggil, masa gue artisnya suruh manggil, gila lo. Oke, jadi hari ini kita udah nyanyi seru-seruan bareng sama Wulan Permata dari lagu pertama sampai lagu ke berapa tadi? 7 ya? Apa banyak? 14 ya? 15 lebih lah pokoknya. Terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang udah support Wulan juga. Dan juga jangan lupa tap-tap layar. Sekarang udah berapa tap-tap layarnya? Ayo. 7,7 katanya mau 15M. Buru ayo. 7,7M. Ayo 15. Ayo, sekarang harus tap-tap layar karena kita akan seru-seruan sama gue star kita. Jadi harus tap-tap layarnya seru-seruan karena hari ini kita bakal seru-seruan banget. Ketemu sama Wulan dan gue star juga, kita ngumpul bareng. Jadi untuk teman-teman semuanya, coba dong lihat baca komen-komennya. Ada yang komen nggak? Oke, sekarang apa kita langsung gue starnya aja? Coba, ayo. Jos, sini ada Wulan Permata, ada ayo, siapa ini siapa? Ada Agilang. Apa kenapa? Ini konsepnya mandiri, Bang. Iya, orang tuh ntar dulu gitu loh, di present dulu, baru lu kesini. Gimana sih? Lu nggak usah repot ya. Kemarin juga yang cek sound gue sendiri, nyetel kabel-kabel sendiri anjay. Oke, silahkan duduk para bintang tamu. Oh jadi, oke berdiri. Oke, sekarang aku berdiri di depan mereka berdua. Jadi, kalian sih, masya Allah lucu. Kalau sambil tap layar sendiri ya kalian berdua ya. Oke, Kak Agilang gimana kabarnya? Kabarnya ya luar biasa melelahkan sih. Tapi walaupun jarak dari Jakarta ke sini 1 jam, rela-rela pulang kerja datang demi adik aku, si Neneng Sunda. Oh, mana tepuk tangannya? Iya, ketawa itu. Oke. Oke, kita tanya langsung ke Wulan gimana kedatangan Agilang yang udah lama nggak ketemu, udah 1 abad ya nggak ketemu ya? 2 tahun ya? 2 tahun nggak ketemu sama Agilang, gimana perasaannya terus ketemu hari ini sama Agilang? Biasa aja sih. Kerja. Well, enggak sih, ini jujur ya Nuri. Ya. Gak bisa gue lihat bukan. Ntar dulu. Ketawa mulu. Aku takutnya lagi bawa kunti, jadi Neneng ketawa mulu. Oke. Alhamdulillah senang banget karena di sela-sela kesibukan Agilang bisa menyempatkan hadir ke sini rela-rela, padahal kerja dan bintang tamu dia tuh nawar gitu. Wulan ngundang tanggal 30, terus dia bilang kenapa nggak tanggal 31? Kenapa nggak tanggal 31 aja sih Neneng? Gue tuh ngundang bintang tamu, apa ngundang siapa gitu? Gue yang punya acara, gue yang diatur sama bintang tamu. Enak aja gitu. Tapi alhamdulillah seneng banget sih pastinya. Terus ternyata tapi nggak disangka-sangka ini tuh nggak direncanain loh, kan? Tiba-tiba yang nggak direncanain tuh berhasil ketemu dan jadi gitu. Walaupun banyak huru-hara. Tapi alhamdulillah senang banget karena kita masih diberi panjang umur. Terus juga ternyata alhamdulillah Pak Aja pas udah ketemu dia udah punya kerjaan, udah mau jadi duta pariwisata. Terus Agilang sekarang udah punya pekerjaan tetap juga, udah pindah ke apartemen yang mantap, lebih mantap, alhamdulillah.
badannya makin berisi, bahagia kelihatan ya, ngejim ngejim ya. Tapi sumpah makin ganteng loh. Gue atau mau ngundang stand up ya? Kan gue ditanya dulu gitu perasaannya. Nah setelah itu pokoknya nanti setelah live gue nanti mau banyak curhat sih, kayak ya udah sih kalian nggak usah nonton, kalau mau nonton bayar 500.000 ya, VIP nanti live. Iya. 15.000. Oke, ini tanggapan dari Wulan. Tambah ganteng Agilang. Gue mau nonton diri gue sendiri sebenarnya. Ayo. Oh, itu keren, coba itu keren. Pengikutnya ada di sebelah situ makanya. Makanya lu ketawa mulu kan. Oke, kita mau nanya apa lagi sih hari ini, kita mau ngapain sih sebenarnya Wul hari ini? Sebenarnya seperti biasa kalau kita ngundang Indigo ya ngapain, masa dia suruh ngebor sih. Kita harus nanya-nanya ya. Kita mempersilahkan bunda-bunda yang sudah request maupun yang tap-tap layar untuk menanyakan sesuatu kepada Agilang. Nanti Agilang akan menjawab, tetapi komentar paling banyak dan paling ada di atas tuh ada 200 orang komentarnya ini itu baru kita bacain ya. Oke, baru kita bacain yang dimana kalau kalian ada para bunda-bunda semua yang pengen banget, apa sih yang pengen ditanyain oleh Agilang untuk Wulan atau Wulan untuk Agilang? Oke. Lanjut. Atau mau gimana dibacain, mungkin bisa langsung di komen. Iya, yang paling banyak kita bakal langsung bacain semuanya. Gitu. Oke, mungkin aku pribadi mau tanya nih sama Agilang. Agilang kalau ngelihat Wulan dari sosial media sebelum ketemu langsung sekarang, menurut Agilang tuh Wulan udah sejauh mana sih? Udah seperti apa? Atau misalkan kita kan terakhir ketemu kan 2 tahun yang lalu ya. Dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu Agilang ngelihat Wulan tuh sekarang kayak gimana? Coba. Oke, aku mau cerita jujur dulu ya. Ya masuk. Iya. Jadi gini, sebenarnya kan udah lama banget gak ketemu Wulan ya, udah sekitar 2 tahun. Terus emang kita juga kontekannya jadi agak berkurang kan ya. Tapi sekitar 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, itu aneh aja sih tiba-tiba ada muka Wulan di pikiran aku. Padahal itu tuh aku lagi kerja atau lagi apa gitu, aku lupa ya. Awalnya muncul sekali, oh ya udahlah biarin dulu gitu kan. Terus makin kesini tuh makin sering Faza gitu kan. Kata aku, wah berarti ada yang gak beres nih sama nih anak tuh kan. Karena kok makin sering gitu. Ibaratnya kalau HP itu kayak alarm aja gitu. Muncul terus notifikasinya kan. Akhirnya WA lah ke si Wulan gitu kan. Wulan, kamu kenapa? Lagi ada something kah gitu kan. Terus ternyata memang benar gitu. Berarti kan firasat aku anak ini lagi nggak baik-baik aja pada saat itu gitu kan. Padahal posisinya itu kita udah jarang banget kontekan Faza, jarang ketemu, udah 2 tahun malah nggak ketemu kan. Tapi tiba-tiba ada satu koneksi yang ya ngasih tau lah kalau anak ini tuh lagi nggak kenapa-napa gitu kan. Makanya aku coba buat cari tahu kenapa, ada apa gitu. Tapi setelah melihat progres yang sekarang lagi dia jalanin, menurut aku Wulan ibaratnya lagi bangun pondasi rumah. Ini tuh lagi pondasinya dulu nih, belum kebentuk jadi rumahnya yang bisa dia tempati dengan nyaman, dia nikmati dengan nyaman. Jadi aku berpesan sama dia, Wulan, ini kamu lagi bangun rumah, fokus dulu, selesain dulu sampai kebentuk rumahnya, nanti baru kamu bisa nikmatin. Jangan sampai kamu lagi bangun pondasinya, tapi kamu malah tinggalin apa yang lagi kamu bangun, apa yang lagi kamu jalanin saat ini gitu. Nanti justru kamu malah enggak merasakan hasil itu sendiri gitu. Jadi pesannya sih buat Wulan, tetap konsisten, tapi juga harus punya pembimbing. Karena Wulan ibaratnya kalau tanpa pembimbing itu dia itu selalu meraba-raba orangnya.
meraba-raba, kadang overthinking nih anaknya, suka overthinking. Jadi suka ngegalau tiap malam. Duh, kayak gimana ya ke depannya? Ya kan? Ayo. Ya betul sekali. Aku sih bukan anaknya emang overthinking banget. Segala sesuatu hal tuh selalu dipikirkannya tuh terus menerus gitu loh. Nah, makanya kamu harus punya pembimbing. Kira-kira nih, misalkan ibaratnya kamu lagi seneng masak, kamu berarti butuh pembimbing yang ahli dalam bidang masak. Sama dengan hal yang saat ini kamu geluti, kamu juga butuh pembimbing seperti itu, gitu. Benar gak? Begitu Faza, cuman ngelihat Ulan saat ini nih ketemu langsung. Kan kalau kemarin dapat feelingnya, wah ini anak ada beban nih, banyak nih, semrawut lah gitu kan. Auranya tuh aur-auran. Tapi kalau sekarang ya ini auranya lebih baik lah dari yang kemarin gitu ya, lebih ceria, lebih fresh. Walaupun malamnya kadang masih suka overthinking nih anak. Emang gak bisa lepas ya. Tapi sebenarnya manusiawi ya. Juga pasti sebagai manusiawi. Malam-malam tuh kadang suka overthinking juga. Semua orang sih gitu, tapi emang yang terlalu ekstra overthinking tuh emang aku. Gitu. Oke, itu tanggapan dari Agilang untuk Bulan selama mungkin bisa dibilang 2 tahun kita nggak ketemu dan juga kabar-kabarannya cuman via WA ataupun stalking IG segala macam gitu. Nah, aku mau nanya ke Bulan sendiri. Ulan kan pas sama nih pertanyaannya sama kayak Agilang Kulan tadi. Ulan ngelihat Agilang yang awal pertama kali ketemu sampai sekarang itu menurut Ulan sendiri gimana sih Agilang gitu? Kalau menurut Ulan ya, sekarang kan ketemu langsung lagi nih, gimana perkembangannya atau apa yang berubah dari Agilang, dari muka mungkin, hidung mancungan dikit atau bibir munculan dikit, wah muncrat kan tuh. Itu gimana coba? Ya seperti biasa sih Agilang, kalau aku chat ya dia responnya baik, juga kalau curhat dia selalu menjadi pendengar yang baik seperti biasanya. Dan ya alhamdulillah sekarang ketemu lagi ternyata ya nggak ada perubahan yang negatif ya, menurut aku malah selalu memberikan positif dan ngasih support yang baik, terus juga ya nasihat yang baik tentunya untuk pribadi Ulan. Itu sih. Dan alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi kayak oh my god, gitu flashback banget gitu. Oh lucu banget efeknya ya. Oke, aku mau mungkin dari teman-teman atau bunda-bunda yang mau ditanyain boleh banget di komen sekarang. Terus kita bisa bacain nanti hasil dari komen dari bunda-bunda juga. Nah, ini aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya sih ini dadakan ya atau gimana? Nah, kalau menurut Kak Agilang ke Ulan nih, tadi kan udah nggak ketemu sama 2 tahun, perkembangannya kayak gimana? Kalau dari Agilang sendiri ngelihat Ulan sering ngestak Ulan nggak sih? Oke. Terus tentang sekarang perkembangan karirnya, terus kemarin sempat aku turut berduka cita untuk Bapak gitu kan, dan juga ada hal yang mungkin Agilang pengen sampaikan ke Ulan, mungkin bisa langsung disampaikan sekarang tentang karir ataupun kedepannya Ulan harus seperti apa. Mungkin ya kita kan nggak tahu nih, kita kan nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, atau Ulan harus mengerem atau terus menjaga rumah pondasi yang lagi Ulan bangun ini gitu. Gimana menurut Agilang sendiri? Gimana? Panjang banget pertanyaannya. Iya, tahu. Jadi buat Ulan sebenarnya dingin distrak lagi. Iya. Tentang pipi. Kenapa pipi? Oke. Ya. Jadi buat Ulan
sebenarnya apa yang udah lagi dijalanin saat ini tetap keep going. Walaupun aku lihat prosesnya emang bakal lama sih. Maksudnya enggak secara instan ya. Karena ibaratnya kamu tuh lagi naik perahu yang lagi berlomba-lomba sama orang untuk mencapai finish. Pasti ada berbagai macam segala cara, entah perahu kamu nanti yang dibocorin, entah nanti kalian sama-sama lagi berlomba tapi ada badai, terus apa sih kamu yang kena perahunya jadi tenggelam. Dan cobaan itu tuh ibaratkan kamu naik perahu tapi di tengah badai yang besar. Jadi buat Wulan harus tetap konsisten, karena kamu punya tiang kapal yang kuat. Tiang kapal di sini adalah pendukung kamu, penggemar kamu, sehingga ketika ada badai itu kamu bisa pegangan sama tiang itu. Terus juga ya tahun ini emang lagi banyak cobaan sih buat kamu Wulan. Ini yang aku lihat ya, ada perasaan kayak gimana ya, sedih. Ini aku lagi ngerasain sedih nih ya. Sedihnya tuh karena aku lagi membaca kamu nih. Pokoknya tahun ini kamu gak akan bisa dapat secara cepat, karena kamu tuh akan selalu dapat badai di tahun ini. Tapi kuncinya kamu harus konsisten dan kuat. Kuat dalam artian ketika kamu kena badai, kamu jangan langsung down, jangan langsung drop, jangan langsung berpikir tidak ada siapapun yang menolong kamu. Jangan, ini aku lihat ini kebiasaan buruk kamu ya. Ketika kamu down, kamu tuh bener-bener kayak ngerasa sendiri. Jadi ketika kamu menghadapi badai di tahun ini, kamu harus konsisten. Kamu masih punya orang-orang yang peduli sama kamu. Tetap jalani ini, jangan pernah menyerah. Walaupun badai ngehantam kamu, terus aja. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Sampai pada akhirnya kamu tiba di tempat yang kamu inginkan, kamu bakal menikmati itu. Karena yang namanya badai enggak selalu jadi badai. Pasti badai itu akan berhenti dan jadi cerah kan. Itu buat Wulan tetap semangat di tahun ini. Ya. Semoga ya badainya enggak terlalu gede-gede banget lah. Ya. Gitu. Semangat untuk Wulan, karena pasti Wulan bakal semangat, dan untuk fans-fans Wulan juga pasti bakal menemani Wulan juga, support juga atas semua apa yang Wulan lakukan, baik karir, baik mungkin bisa di dalam hal-hal yang lain, dan juga kita doakan juga semoga Wulan nantinya bisa terus kuat dan mendapatkan apa yang dia inginkan juga gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari tadi tentang karir, terus yang awal, terus sebelumnya tentang udah 2 tahun gak ketemu. Kalau tentang Kak Gilang tahu Wulan apa lagi? Coba. Apa yang mau Kak Gilang kulik? Walaupun nih anak gak pernah cerita, walaupun kita jarang kontekan, tapi dari jauh aku harus selalu mantau. Karena kan dulu pernah dipesenin sama bunda-bunda, tolong jagain adiknya ya gitu kan. Jadi walaupun nggak pernah kontekan sama nih anak, pasti tahu dong semuanya. Yang Agilang tahu sekarang Wulan gimana? Bisa dibilang lagi sama siapa gitu, terus seperti apa? Itu boleh dibahas nggak sih? Boleh kan? Boleh. Agilang gimana? Kalau Agilang ngestak IG-nya atau gimana, itu gimana menurut Agilang? Coba spill tipis aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak di belakang nanti ya. Iya, makanya. Ayo coba. Oh, maksudnya komentar sama yang sekarang tuh gimana?
Wulan bisa jadi diri sendiri. Itu simpel aja. Oke, Wulan kalau sama yang sekarang bisa jadi diri sendiri. Oke. Oh berarti selama ini sama yang dulu tuh berpura-pura harus jadi orang lain biar disukain orang. Tapi itu secara halusnya disimpulkan Wulan bisa jadi diri sendiri. Kan tanpa kita beberkan juga semua pasti oh berarti ini gitu kan. Opini yang bisa digoreng. Oke. Aku takut ya. Aku takut. Oke, lanjut tadi kan tentang Agilang udah nanya, udah ngasih jawaban banyak tentang Wulan. Kalau dari Wulan sendiri, Wulan mau nanya apa sih ke Agilang? Dari Wulan misalkan, aku nanti ketemu Agilang mau nanya ini deh, gimana sih tanggapannya gitu. Kalau dari Wulan sendiri apa? Atau enggak? Dia juga hilang juga baru bikin, kan bikinnya barengan. Nah dia juga hilang. Dan bikin lagi sekarang yang baru. Iya. Menurut aku kayak, aku nggak seujuan tapi kayak nggak tahu ya, kayak ngerasa kok aneh aja ya gitu loh. Udah mau dibohongin terus sama jasa-jasa orang yang bisa enggak eta mah Reja yang bisa ngembaliin akun gitu loh. Iya. Enggak, orangnya enggak baca-baca malah aku diblokir. Tapi aku nggak mau nge-share gitu loh, maksudnya ya udahlah ikhlasin aja gitu. Ngomong dong. Ngomong apa? Ya, buat Wulan pokoknya tetap konsisten. Juga kamu kalau misalkan orang ngasih saran, ngasih pendapat, itu kamu bebas mau diikutin atau enggak. Karena kamu kan ibaratnya udah dewasa. Yang penting kamu bisa menilai apakah saran itu baik untuk kamu atau tidak itu. Jadi tidak semua saran harus kamu turuti dan lakukan. Karena kamu yang menjalani hidup kamu adalah kamu gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan dari bunda-bunda? Tadi udah akun, terus? Ayo, apa lagi? Apalagi? Ayo udah 8,8 M nih. Ayo apalagi? Udah tanya tentang Wulan juga, Agilang juga. Mau ditanya apa lagi? Coba. Oh, itu enggak, jangan ya. Kalau bahas itu, coba yang lain. Tentang bisa dibilang pertemanan atau apa? Aura-aura apa? Oke. Sebelum aja. Lu jangan ngomong dulu, aku udah yakin soalnya. Karena bukan cuman Vivi ya, aku dapat cerita dari Vivi gitu loh. Kalau pas aku lagi di rumah, kayak aku ke Cikande sendiri gitu kan. Terus aku lagi nginep di rumah Elsa. Terus waktu pas aku preskon kan aku nginep di rumah Elsa ya, preskon ulang tahun Indosiar kan Vivi di rumah sendiri. Nah pas aku ke Cikande terus Vivi sendiri atau pas apapun lah itu, dia tuh sering ngelihat sosok di sini. Iya. Dan dia pernah lihat juga di kamar mandi. Iya udah ada dari lama. Iya udah lama. Berbulu apa yang Perempuan. Iya sih. Iya, ngeliat juga. Ini cerita kayak gini Vivinya nggak takut ntar kalau ditinggal. Enggak sih, dia udah biasa. Tapi Beresin kamar aku. Terus lihat apa Pi? Dia lagi ngaca harus berdiri. oke. Jadi
Jadi kira-kira ada aura negatif apa sih di rumah Wulan? Dulu gitu biar gak takut. Oke. Jadi guys, sebenarnya pas Wulan pertama kali punya rumah ini, aku juga kan ada di sini. Dan aku udah ngasih tahu ke nih anak, ini ada sosok di sini, sini sama sini. Terutama di bagian belakang. Nah, waktu lagi mau penempatan rumah, itu tuh sempat kita ngadain pembersihan dulu. Tapi pas balik lagi ke sini, aku lihat, oh mulai ada nih. Tapi yang aktif perempuan. Karena yang perempuan itu saking aktifnya, tadi pas kita lagi live aja dia berdiri di belakang lampu. Tadi, makanya aku sempat, aduh distract. Nah itu ada dia tiba-tiba muncul, tek gitu. Satu perempuan ini, dia aktif banget ya. Aku lihat dia yang menguasain daerah dalam. Kalau luar itu nggak ke dalam karena emang tempatnya di situ. Yang di luar itu yang berbulu. Ada yang suka sama yang berbulu-bulu. Maksudnya tuh cowok berbulu. Iya, jadi ada satu sosok perempuan. Apa? Sebenarnya nggak jahil, tapi emang aktif aja di sini. Sering ngelakuin aktivitas gitu loh. Suka nampakin. Kalau misalkan ganggu, aku tanya dulu. Apakah ada suara benda-benda jatuh atau benda yang tiba-tiba gerak sendiri? Nggak ada. Pernah diganggu ini sih, nggak diganggu sih. Kayak malam-malam. Malam keluar kamar, mau ke kamar mandi ceritanya kan. Terus ada sosok hitam lewat ke situ tuh ke emang sekelebat tuh ya ke sini ke tangga. Pas mau pipis buka pintu, langsung masuk lagi ke kamar gue. Bulan lempar itu ini nih pintu tidur langsung timutan nggak jadi pipis. Tapi kayaknya perempuan ini perempuan baru. Takutnya ke bawah dari kamu. Misalkan kamu pulang malam, pulang syuting malam atau apa, terus nggak bersih-bersih langsung sasarean tidur. Nah itu takutnya ke bawah dari situ. Atau keluar atau kemana, habis maghrib atau apa. Takutnya ikut, itu sih. Soalnya perempuan ini baru lihat nih aku, karena setelannya tuh kayak setelan anak zaman now. Rambutnya tuh lepek yang kayak orang habis mandi ini kan. Ya pokoknya gitulah, lepek. Terus habis itu pakai, kalau disebut datang soalnya. Pakai baju tuh warna biru sama celananya tuh kayak terusan gitu loh, jadi kayak nyambung warna biru gitu. Kurus banget sampai ininya tuh kelihatan. Pucat, kayaknya mah di sini dekat kali atau apa? Dekat kali. Takutnya mati tenggelam, soalnya basah. Aku nggak lihat ada luka. Begitu bunda-bunda yang tadi menanyakan aura negatif. Oh ya, terakhir aku kesini tuh kan nggak ada dia, tapi pas kesini tadi Itu. Oke, kalau yang awal pertama kali kita ketemu itu? kalau yang pertama kita ketemu kan di dapur satu, atas satu.
bawah tangga satu, kamar mandi udah nggak ada sih. Tadi aku kan kamar mandi nggak ada. Dapur satu, yang anak kecil. Oke, berarti kalau di dalam cuman yang AA lihat yang beliau itu. Oke, kalau yang di luar itu berarti kalau yang di luar itu nggak bisa masuk ke dalam berarti ya, benar-benar dia di luar tok, dia udah benar-benar jaganya di luar atau gimana? Kalau yang di luar tadi aku pas kesini nggak lihat sih. Apa? Oh iya dong. Apa mau ngobrol sama perempuannya? Dok, nanti kamu nanya, kamu kasih tahu aku mau nanya apa, ntar aku yang ngomong. Enggak, kamu temenin aja. Enggak, gue di sini. Enggak. Aku nanya-nanya, kamu duduk aja temenin. Si Eta mah 17. Burogen, ya ngobrol katanya. Ngobrol. Makanya kan kita nggak ngeganggu, kita cuma bertanya. Kunaon cicing diuk di dinya kunaon? Oke, kita Agilang sedang beradaptasi. Oh, silau cahaya kesonoin. Sebentar ya, karena Anggilang sedang beradaptasi mencoba masuk. Halo, nggak mau? Apa? Ngikutinnya kenapa? Itu jadi aku nggak tahu kamu pernah keluar nggak bawa mobil terus lewat yang jalanan itu. Nah itu tuh ngikut di mobil belakang, udah ngikut terus gara-gara dia ngelihat si Wulan. Jadi pas mobil Wulan lewat dia tuh ngelihat ini kayak ada perasaan, kayak ada kenal gitu sama si Wulan gitu kan. Si Eta cicing. Kan kenal sama Wulan gitu kan, akhirnya ngikut gitu kan. Dan terus akhirnya dia ngikut masuk nih dalam rumah, dia kayak aktivitas pokoknya kayak gitu. Dan dia tuh kayak nanggap Wulan tuh temen waktu dia hidup, temen dekatnya, mirip mungkin. Jadi makanya ngikut. Mereka tuh punya kebiasaan kayak ya udahlah sama teman kayak anggap aja rumah sendiri. Jadi dia beraktivitas ke sana ke sini. Dia bukan sosok kiriman, dia nggak ada niat ganggu, tapi emang dia suka berkeliaran di dalam rumah ini kayak gitu. Cuman buruknya adalah dia ngebawa energi negatif, kesedihan yang nanti akan berpengaruh buat mood orang yang tinggal di rumah ini. Karena aura kesedihannya kuat banget. Kenapa dia bisa masuk ke dalam air? Kamu pernah nggak lewat jalanan yang air itu? Aku nggak begitu inget ya, karena aku malam-malam kan. Aku pernah bawa mobil malam-malam, kayak mungkin ada satu yang bikin aku overthinking dan ada satu masalah gitu. Jadi aku tuh kayak nggak tahu ya ngelampiasinya gimana ya. Jadi aku malam-malam tuh bawa mobil aja, ya muter aja sih dari sini ke sana, arah ke sana. Dan malam-malam kayak jam 12 malam. Apa itu pas Wulan dalam kondisi kayak gitu, pas lewat di, kita kan tahu kan mungkin Wulan nggak lewat situ.
Tapi pas di ulang lawas itu, dan mungkin kenapa dia bisa ngikut karena dia ngerasain apa yang Ulan rasain pada saat ulang lawas itu. Beneran nggak? Lebih ke ngeliat kayak temennya sih. Berat punggung aku pegel. Oke, berarti kayak gitu. Enggak apa-apa dong, sini udah. Udah. Bisa nggak sih dia maksudnya ya udah gitu nggak usah. Di belakang layar we ya. Santuy. Oke, sini Ulan silahkan duduk kembali. Oh ya di belakang layarnya nanti kita sambil bikin vlog ya bikin tetap nyari duit. Nanti kalian pengen tahu cara ngebersihin rumah ini sama Agilang, nanti stay tune di channel YouTube. Belum. Nanti ngobrol dulu. Iya gitu. Tapi emang aku nggak bohong juga ya teman-teman. Maksudnya aku tuh kadang ada satu yang bikin aku minta itu, aku emosi karena netizen, terus aku nggak bisa ngelampiasin ke kemana-mana. Terus aku tuh ya Pipi juga suka tiba-tiba ngelihat aku di rumah nggak ada, bawa mobil pokoknya, cuman pakai baju tidur gitu, bawa mobil kayak muter aja, muter ke dari sini ke sana ke arah Bogor gitu loh. Tapi nggak ke Bogornya ya, masih perbatasan Depok ini. Gitu. Dan emang sambil nangis kan nyetirnya. Mungkin aku ngerasanya sih mungkin dia iya ngelihat aku kasihan kali ya. Hah? Gitulah. Gimana? Ini udah pas horor apa ini kode ya kalau Ulan siap ikut penelusuran? Iya emang aku udah siap banget sih. Kalian tahu nggak yang pas di Jumat Keramat episode yang terakhirnya aku nggak sama host lain, cuman aku doang hostnya sendiri. Udah gue bingung itu keluarnya gimana ini ya. Agilang biar keluarin ini hantunya sosoknya gimana gitu kan. Kalau kamu takut saya semakin suka sama kamu gitu-gitu kan. Enggak, aku nggak takut. Aku nggak takut, mundur-mundur kan. Terus si Topik kan kameramennya, Ulan lu maju, itu siapa hostnya katanya. Ya gitu. Aku mau nanya ya. Jadi gini, aku kan pada aku pindah ya. Ini kita cerita-ceritanya bukan tentang ya hantu-hantuan, tapi ini menceritakan tentang ya seperti yang sudah diketahui bahwa Ulan kan tanggal 7 Mei 2025 ya kehilangan seorang cinta pertamanya, Bapak, dan yang pastinya itu benar-benar berat banget karena Ulan tuh dari kecil tuh apetnya deketnya sama Bapak. Enek Ne atau kalau mau nyebutnya komplit enek ke dia gitu. Terus memang pas almarhum masih ada, maksudnya kita Ulan mama sekeluarga tuh udah kita coba berobat kemana-mana, terus udah membaik, tapi dropnya tuh pas mulai banyaknya masalah pada saat itu tahun kemarin. Nah di situ, iya. Kayak hula tuh cerita. Aku tahu kamu mau nanya apa Jana. Ya kan yang lain belum tahu. Kan kita namanya curhat boys. Dan Bapak tuh benar-benar jatuh sakit dan nggak bisa berdiri. Kan pada saat itu Bapak masih bisa jalan walaupun diseret-seret. Itu Bapak jatuh stroke-nya, benar-benar nggak bisa berdiri, makan juga nggak bisa masuk. Ya karena pada saat itu anak kerusuhan itu sih pada saat itu. Ya kurus banget
Sumpah kurus banget, tulang-tulangnya ini, tulang-tulang perutnya tuh kelihatan. Saking kurusnya karena 5 tahun stroke, 3 bulannya nggak makan nasi, nggak makan apa, cuman minum sama minum susu. Dan terakhir Ulan ketemu bapak tuh pada saat 1 Mei 30 April sama 1 Mei terakhir ketemu. Itu pada saat beres manggung. Dan yang terakhir tuh bapak tuh megang tangan Ulan. Karena Ulan mau pulang kan ke sini, Pak. Nenek pulang dulu ya. Apa cepat sehat, katanya pengen lihat nenek sukses nanti nikah. Katanya bapak mau sembuh, semangat sembuh. Ditarik tangan aku teh, ditarik suruh megang ini perutnya. Ini. Pokoknya tangan aku tuh sama, ini tangan aku, ini tangan bapak, diginiin. Suruh aku tuh, maksudnya doain bapak. Tapi ngituinnya di perutnya, mungkin sakit kali perutnya karena gak makan gak apa. Pada saat itu emang udah gak bisa apa-apa. Biasanya dia ada apa gitu, nunjuk apa gitu kan. Itu gak ngomong apa-apa, cuman Ulan ngeliatin video bapaknya. Video Ulan nyanyi beres manggung. Pak, tadi alhamdulillah ini nyanyi lagu Menjelma Petir di Sawer, kan lagu kesukaan bapak. Di Sawer diliatin videonya. Itu yang biasanya bapak ngeliat begini, dia cuma taruh doang di dekat kupingnya. Dia taruh di dekat kupingnya terus cuma bilang, gini aja. Itu aja. Terus pas pulang, pas tanggal 6 live, mama kesini ya. Pulang mama, tanggal 7-nya pagi subuh, nggak tahu mama mungkin juga udah firasat ya. Mama jam 7 pagi subuh-subuh udah pengen pulang. Udah pesenin Grab pulang ke rumah. Itu pas sore katanya, masih siang-siangnya tuh emang dari siang, dari kemarin, dari pas Ulan live katanya udah nggak pernah keketrokan. Kalau bapak keketrok ngituin ada kayu buat diketrokin ke tembok atau apa biar tahu kalau bapak mau pengen apa gitu. Nah nggak keketrok 2 hari itu. Pas mama pulang tuh udah ngap-ngapan gitu loh. Dia tuh kayak nungguin Ulan katanya, kata mama. Kayak nungguin Ulan. Tapi Ulan aja dikabarin sama mamanya tuh pas bapak udah lagi diyasinin. Jadi nggak sempat Ulan ngeliat bapak secara langsung. Dan pada saat itu kan langsung kita ke Pandeglang mau makamin bapak. Terus udah dimakamin, ya udah Ulan tuh kayak hancurnya tuh nggak bisa ngeliat wajah bapak terakhir kalinya. Tuh kan, Ulan takutnya bapak pengen nyampein apa gitu kan. Tapi setelah dapet 7 harinya bapak, nggak tahu kenapa Ulan tuh di mimpi itu tuh seolah-olah tuh ngeulangin ketika bapak detik-detik mau ninggalin Ulan. Pada saat itu Ulan kayak nyuapin bapak, masih nyuapin bapak, terus makanin bapak pakai timun karena bapak suka makan timun. Di situ terus, dan di situ pas detik-detik bapak meninggal tuh Ulan tuh ada di situ, sampai bapak dimandiin tuh Ulan ada di situ, sampai bapak pasangin kain kafan, pakein minyak, Ulan tuh ada di situ. Dan setelah udah beres sampai di pemakaman di mimpi itu diulang lagi 2 kali mimpi di hari yang sama. Kamu ngasih makan gitu ke dia? Iya. Ngasih makan dan nih Ulan tuh maksudnya mungkin pernah kali ya, tapi lupa juga. Maksudnya nggak sering. Maksudnya Ulan nyuapin bapak tuh pakai tangan, nyuapin pakai bener-bener nguapin gitu pakai ikannya ya ikan kesukaan bapak, ikan bandeng kalau nggak salah, bandeng atau tongkol gitu disuapin. Pak masih senyum-senyum bapak. Nah nggak lama setelah itu diceritain di mimpi itu pas detik-detik bapak meninggalnya.
Ini aku nyampein aja apa yang harus disampaikan. Maaf, nggak bisa bantuin apa-apa. Waktu ini aku mau pakai bahasa aku aja ya, biar enak. Maaf, nggak bisa bantuin kamu waktu kamu lagi butuh bantuan, waktu kamu lagi di fase bawah. Maaf karena nggak bisa apa-apa. Kamu udah sangat membuat seneng, naikin derajat keluarga, bangga, bangga, bangga. Jangan mikirin ada kesalahan apa, karena tanpa kamu minta maaf sudah dimaafkan. Ini sekali lagi keluar kata bangga 3 kali. Bangga, bangga, bangga. Kurang lebih itu sih. Oke, Wulan. Pasti juga untuk Bapak juga pasti bangga akan anaknya, untuk Wulan udah sejauh ini, udah membanggakan kedua orang tua juga, dan pasti sebagai orang tua juga mendoakan untuk karir anaknya juga untuk bisa lebih baik lagi, lebih tinggi lagi nantinya, dan pastinya Wulan menjadi lebih kuat juga. Dan juga kita juga mungkin aku pribadi minta untuk kita Al-Fatihah sejenak ya buat bapaknya Wulan. Winti siapa Wulan namanya? Bin siapa? Bin Sarka. Sukri bin Sarka. Sukri bin Sarka. Oke, mungkin untuk bunda-bunda kita baca Al-Fatihah sejenak untuk Bapak Sukri bin Sarka. Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah selesai. Amin. Oke, Wulan jangan sedih-sedih lagi, Wulan harus kuat karena banyak juga orang-orang yang support Wulan. Terus juga di sini Wulan nggak sendirian, Wulan banyak bunda-bunda juga pastinya, ada Vivi di sini, ada Mama, ada adek Lugi, ada kakak, ada Agilang juga pastinya, ada aku yang bisa support segala macam, ada juga yang lainnya. Jadi Wulan di sini nggak sendirian, Wulan bisa kalau mau cerita, kalau pengen mungkin jangan keluar malam-malam sendirian, bisa nanti bawa orang lagi ke sini. Jadi jangan sendirian. Ada Vivi, ajak Vivi keluar. Ini cuma sendirian. Takutnya ini nanti dia jadi driver hantu, bawa hantu ditumpukin di rumah. Nah, makanya jadi kalau sedih atau gimana di rumah ada Vivi, minta temenin keluar sebentar yuk, kita muter-muter ngobrol gitu, jangan sendirian. Nih satu udah kebawa nih, nanti kalau pergi lagi bawa 2 orang lagi, lu bukan ngoleksi kucing, ngoleksi hantu di rumah.
Bahaya nanti terbingung Vivi-nya kalau lu pergi kemana-mana. Kok ini nambah lagi satu, ini nambah lagi satu, gitu. Pesta. Pesta di sini. Vivi berteman dengan para hantu. Oke, jadi apa lagi? Mau tanya lain nggak? Apa Agilang nyanyi kali ya? Hancur. Aduh. Apa tadi kejentrok ya? Gitu. Lucu loh Pak Jo. Ih, naikin gaji. Ya Allah, oke bunda-bunda, ayo nanya-nanya dulu sama ini nih, Jurnal Indigo. Sobat Jurnal, ayo nanya dong sama Agilang, curhat-curhat manja kita. Kan di grup fanbase udah pada ini. Ayo, Kak Gilang kapan? Kok lama banget? Kak Gilang baterai aku udah 3%. Ayo kak. Aku bilang aja, spam nama Gilang, nanti dipanggil kata aku. Terus kalah kali ya sama power of bunda-bunda. Jadi mereka nggak muncul nama Gilangnya, malah munculnya love ungu itu loh. Itu love gue, itu love gue. Agilang love-nya apa? Sama sih, cuman ada tambahan tomat. Tomat. Jadi saya mencoba untuk tidak tahu. Gak usah, gak. Kata gue mah dia, kata gue mah gak usah ngejaga image lah di sini mah. Kalau brutal sekali ya. Soalnya nanti suka dibikin kor-kor gitu. Sekarang pada itu, tuh semuanya pada ikut-ikutan. Jadi Agilang kenapa pengen lope ungu pakai tomat biar lebih somat gitu, tapi lopi tomat. Warna ungu. Karena love warna ungu itu artinya bangga dan merasa tersupport. Kok ikut-ikutan sih? Iya. Aku kan ungu dari dulu. Ya namanya juga kakak adek. Ada aja jawabannya biar aman ya. Love you tomat. Ini yang gak support bunda-bunda gue yang support dulu. Lu tuh lucu tomatnya. Ih, mas. Kalau Paja lobenya apa? Love-nya nggak ungu, putih ditambahin kayak ada emot bintang gitu. Karena biar jadi bintang. Ya. Faza Aditya super mega bintang gitu. Jadi love putih sama ada emot yang ngejreng bintang gitu. Ada kok, happy. Tomatnya banyak banget. Love you tomat. Ada lagi nggak? Love you Paja. Sobat Jurnal dan bunda-bunda, I love you. Itu ada love putih juga. Love tomat. Jodoh. Boleh jodoh-jodoh, ini tuh adik aku. Makanya dulu kalau fans-fans yang dulu, yang dari zaman Jumat Keramat, aku punya panggilan buat dia. Neneng Sunda. Iya emang benar-benar. Terus ada satu konten gak diedit, sama dia sampai bubar acaranya gak diedit. Yang terakhir itu yang penting, lu mah gak ikut. Pede banget. Ini aku ketawanya emang gini ya guys. Jangan salah paham ya. Jadi kalau malam Sabtu emang gak ada hantunya? Ada. Ada kamu. Kalian tahu nggak? Ada satu momen kita cerita. Ada satu momen di saat aku Paja Agilang lagi jalan-jalan pakai mobil si kuning. Mau ngisi bensin ceritanya. Anjir tiba-tiba Agilang kemasukan ya kita kak
Yang kemasukan loh, yang tiba-tiba dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Kita kan nggak tahu cara ngeluarinnya gimana. Ah jangan gitu Kak, gua tabrakin nih ya mobilnya. Iya, kita lagi jalan kemana? Terus lagi ngobrol bertiga, tiba-tiba Ulan lagi nyetir, kan aku kan di paling belakang kan. Kemasukan, kayak ngobrol gitu. Sumpah nggak ingat. Berarti kita dilupakan Ul. Iya sih, padahal itu momen-momen penting loh. Penting. Momen penting adalah ungu, putih, tomat. Tuh susu. Oke. Kita apa lagi? Apa sih ini? Tadi di atas. Apakah Mas? Siapa yang setuju Wulan ikut penelusuran nanti di YouTube aku, YouTube jurnal? Setuju. Setuju, bro. Tuh ada yang nanya. Dijawab nggak? Apakah Oke, ada yang nanya nih, ada yang kita dapat banyak gift. Oke, ini ada yang nanya, apakah apakah Wulan bisa tadi bekerja sama lagi? Ada dengan yang kemarin-kemarin? Hubungannya akan membaik kok. Hubungannya akan membaik, tapi profesionalitas kerjanya juga ya baik lah. Bisa membaik intinya. Intinya adalah membaik dan juga profesionalitas kerjanya juga membaik ya. Oke, next time bisa kali Teh Wulan jadi bintang tamu di Jurnal Indigo. Boleh banget sih, bayaran gue mahal. Pokoknya nanti mau aku kasih ke pabrik angker seangker-angkernya, terus Nggak ada ya si Baja ikut lu ya. nggak mau, pokoknya diuji nyali. Belum kelar. Pokoknya Wulan aku kasih pabrik yang paling angker banget. Terus udah gitu uji nyali sendirian selama 2 jam sambil live TikTok. Gila lo. Nanti ada live TikToknya di Permata Musik tetep ya. Sambil ini ya uji nyali sambil nge-live Iya bener. sendiri Kan ada sekarang ini yang di sini tuh biar terang gitu. sambil nyanyi. Enggak lah anjay. Iya kan, jadi nanti dia live sendiri, ya kita tetap pantau. Misalkan dia di lantai 2, kita di luar bangunan, Nggak mau gua. di Pertamina atau di mana nunggu. Dia di pabrik sama Vivi berdua aja. Berdua. Kalian bertiga kompak ya warna baju hitamnya. Sebenarnya enggak sih, si Paja doang yang beda sendiri. Gue bilang, lu nggak bawa baju hitam Ja? Gue bawa sih, cuma ada pinknya. Emang jiwa-jiwa kewanitaannya tetap nyala ya. Harus kita kan tengah-tengah nih menyala warna pinknya gitu. Tandanya kan sayang. Yuk lanjut. Gilang tadi kan aku mau nanya dong tentang diri aku sendiri. Kok? Aku sama Kirki. Dah, oke. Oke, begitu guys ceritanya. Ayo satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan lagi nanti kita lanjut ke sesi nyanyi kita lanjut sesi ngobrol lagi karena dia telat datangnya ke sini ya kita ancam. Oh nggak ada ya. Gue bilang gini, Ja, Gilang tuh udah minta waktu lagi ke gue. Gue paksa dia nanti jangan setelah habis tampil sekali langsung Neneng minta maaf ya Neneng besok ada kerjaan Neneng. Emang nggak bisa lo pagi-pagi kerja bangun? Apa masalahnya kerjanya besok sekarang pulang? 1 jam gak naik pesawat Neneng inilah. Ih di depan orang doang tahu dia ngomong gitu. Di belakang mah beda lagi. Satu lagi. Wih udah 10,5 emang. Oh iya, 5M. Itulah. Oh berkat gue. Ada yang penasaran sama suara Gilang coba.
Sobat Gilang jurnal, sobat jurnal di hati, love you tomat. Ya Allah, fans Gilang lo, lihat dari lopenya. Ah, sekarang ada fansnya lu. Iya. Kamu Kok banyak yang ngefans sih? Kenapa? pokoknya waktu itu gara-gara ada geledek di tengah sawah langsung punya fans. Oh ya Allah. Lu mau kena geledek? Coba kamu contohnya satu part, awal Gilang ikutin. Dia nggak mau. Enggak. Yang gampang. Nggak mau. Yang gampang coba. Cerita kita Itu kan gampang. Tapi aku nggak pernah. keluarin, dia mau masukin rok. Coba ulang. Bisa apa? Tahu? Apa kan? Suaranya beda. Satu part aja. Penasaran tolong suaranya. Terus Coba ayo ulang lagi. Teduh langit senyap, mentari pun redup, mendesi suara panggilan bersujud. Bocah enggan pulang, berkejaran riang, tak sadari sukma berdiam di sana. Agilong udah nyanyi satu part lagu. gue kan minta perjalanan. Pertanyaan satu lagi bun, biar Agilangnya istirahat, biar makan dulu. Kita udah beliin makanan buat Agilang. Iya, Agilang tuh sekali itu Allah. Semoga makanannya makanan kondangan. Soalnya makanan kondangan itu enak. Enggak, lu kata gue mah ngomongnya nggak bisa kayak orang yang kemasukan apa gitu. Semoga makanannya makanan kondangan. Satu lagi, satu jawaban pertanyaan kan? Nanya apa? Guys, stop spam emoticon, sekarang spam pertanyaan. Nanti dibacain tarot sama Ulan. Wih, bisa gue. Baca tarot tuh? Siapa? Kan gak di prepare. Kan emang gue tahu baca tarot. Iya, next. Bisa dicek jadwalnya? Bisa, atur aja. Oke, ada pertanyaan nih. Apa sih? Guys, bahasnya jangan yang nyenggol-nyenggol. Jodoh tuh rahasia Tuhan, bukan rahasia Gilang. Best. Pokoknya kalian nanya yang jangan nyenggol-nyenggol orang. Nih, Ulan tahun berapa nikahnya? Lu tikene hoyong nikah-nikahan. Jodoh nggak ada yang tahu ya. Emang umur berapa sekarang? Enggak. Nih yang namanya rezeki itu nggak bisa diterawang, karena rezeki itu rahasia. Rezeki kesehatan, rezeki jodoh. Kesehatan sih maksudnya bisa dibaca ya. Kalau dekat-dekat ini kayaknya kamu nanti bakal pusing nih 2 hari ini. Skip. Tentang TikTok kan udah. Orang nggak sih sebenarnya? Iseng nggak sih? Ya, aku lihat emang ada orang iseng. Bukan dari itu, tapi dari kayak apa sih? Yang panah kayak gitu loh. Paham nggak sih? Misalkan kayak aku sama kamu musuhan, yang report kamu tuh si pengikutnya aku kayak gitu loh. Udah itu aja. Ini nggak nyenggol kan? Jawab. Nyenggol siapa lagi? Nyenggol. Nih, jawab. Agilang, Ulan susah berak kenapa ya? Tahu
Tahu nggak, Gus, berak itu si Cipa ke aku. Aku 2 minggu baru bisa berak sekali. Iya kurang minum memang bener sih. Dan kalau aku mau berak tuh aku harus makan pedas dulu, biar sakit perut. Kalau mau cepat BAB, kamu minum susu pagi-pagi. Iya Gus. Kopi. Nggak, Ya, kopi aja. nanti kena lambung. Oh iya. Ya udah nyetok vegetan. Endorse. Ini boleh ngomong kasar gak sih? Anjir sia, koplok. Heh, Novita. Nanaonan pertanyaannya. Wulan kapan matinya? Budak teh. Lu kapan dikuburin? Wulan kapan matinya? Novita nggak boleh gitu Novita. Emang Agilang bisa tahu umurnya Wulan ada berapa? Ada berapa? Kalau misalkan gue balikin, lu matinya kapan? Woi bibir. Novita nanyanya yang bener aja Neng, sia. Niat banget bikin aku peket. Lo kapan lo? Menyala idolaku. Ih. Astagfirullah. Sebelah Pak. Itu sekarang. Kalau aja si Novita ada foto profilnya aku kirimin hantu dah. Oh bisa ya? Bisa, nanti dari ya kalau ada mukanya gampang kan. Oh berarti bisa. Kalau kita ada fotonya siapa gitu misalnya. Kita kirimin sosok. Kirimin aja di kamar. Nanti pas tidur kan disisir-sisir. Diraba-raba. Tiba-tiba ini Oke. Gilang jam berapa balik ke Jakartanya? Ya Marlin. Lu ngapain nanyain dia pulang jam berapa ke Jakarta? Dia lagi kerja ya, diem. Ya, mau ngomong apa sih? Ada yang misal mau sampaikan mungkin sebelum nanti nyanyi lagi. Nanti kan ada sesi kedua Gilang ya. Itu baru sesi setengahnya ini. Apa ya yang mau disampaikan? Udah sih, udah semua yang disampaikan. Lah tadi yang Wulan harus menjaga pondasi itu kan. Udah, apalagi? Yang kalau ada ngasih nasihat jangan diturutin semua, itu udah. Apalagi? Udah sih itu doang. Ya tentang sesosok Wulan. Orang siapa? Sekarang penjaga Wulan ada di depan Wulan. Perempuan pakai kerudung. Dekat sound system. Beneran, kan Neneng ingat banget waktu pada saat itu. Waktu pada saat itu gimana sih? Pada saat itu. Iya, syuting. Pada saat itu tuh aku minta, itu dong, pengen nyobain, bilang. Nanti ya harus izin dulu, gitu-gitu. Terus kata Agilang, kayaknya enggak deh Neng, katanya. Soalnya kamu yang jagainnya kuat, nggak boleh. Jelasin lah. Iya, jadi bener apa yang dikatain Wulan tadi. Terus Karena kalau misalkan ngelihat pendamping itu nggak sembarangan ya. Maksudnya kalau misalnya pendamping ada yang dia langsung munjukin, ngasih salam, ada yang emang enggak. Nah kalau yang enggak ini, kalau aku sih punya sopan santun ya, jadi enggak asal terawang ngelihat, oh ini yang ngejaganya ini gitu kan. Enggak gitu aku cara mainnya gitu. Terus kalau yang live TikTok ya,
Faza kodamnya lumba-lumba mahakam. Wulan lombanya harimau Sumatera. Itu kan bohong itu. Gitu. Tapi enggak, aku mau nanya sosok seseorang itu masih ada enggak sama aku? Orang yang jaga aku masih ada apa enggak? Masih. Aku mau bertambah. Enggak, satu. Ya. Masih tetap nenek. Iya. Oh, emang aku pernah ngasih tahu ya? Kok kamu tahu? Oh. Tek. Tuh, Ulan ada yang menjaga katanya. Yang menjaganya goib dan utuh apa fisik ya? Iya. Goibnya yang gak kelihatan, ya, fisiknya kan ada Faza, bunda-bunda, Kak Pipi. Pipi? Pipi. Oh Pipi. Maaf ya Kak Pipi. Pipi apa gitu? Pipi. Vivi. Penjaga Ulan kuat. Kuat. Ini gue malah ngebacain komen. Iya, penjaga Ulan kuat ya. Kuat. Tentang karir kedepannya Agila udah dijelasin. Untuk karir tadi udah dijelasin. Intinya tahun ini banyak badai. No, benar. Menyala kakakku. Oke, lah sih. Nobita ini orangnya kurasa orang dengki. Biarin aja bunda-bunda, jangan dikuris lagi. Nanti kalau dikuris dia kesenangan dikasih panggung. Nah gitu teman-teman. Spill IG-nya Kak Gilang. Boleh. Boleh. Tanya lah. Jurnal Indigo. Jurnal Indigo. Enggak satu. Kalau jurnalnya LA2 jurnal lala. Maksudnya jurnal Indigo. Iya begitulah. Jadi saya ngulang enggak tuh, ajarku saya. Ya sayang lah, kalau nggak sayang ngapain pacaran? Penyayang, penyabar, pendengar. Kalau tahu sih ya. Lah ya indigo ya tahu lah. Padahal nih anak biasanya kalau punya pacar tuh ngenalin ke aku gitu kan. Ini enggak. Aku juga tahunya pas udah ituan kayak foto bareng atau gimana. Terus pas waktu itu pernah sih ketemu ya. Enggak ketemu kan, cuman video call doang waktu itu. Pernah waktu itu sekali, tapi kan gitu. Terus ya udah gitu doang. Sobat jurnal udah ngumpul nih. Teman. Weh, terima kasih Sobat Jurnal. Tepuk tangan. Oke teman-teman, Kita bertiga mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ulan masih nying nyong.